Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Nah, kami hadir akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul Konflik di Kawasan Asia Barat. Hadirnya kami kembali di sini dengan nuansa dan materi yang berbeda. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami adalah siswa dan siswi SMA Negeri 1 Nangapino yang duduk di bangku kelas 12 IPS 4. Di dalam kelompok ini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rahmat Gimnastiar, yang kedua ada Martina Evi, yang ketiga ada Eka Prilia Saragi, dan yang keempat ada Novianus Windy. Itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Sebelum kita masuk pada materi, marilah kita mengetahui apa-apa saja yang akan kita bahas pada video ini. Isi dari presentasi yang telah kami susun bersama, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua perkembangan konflik, yang ketiga penyelesaian konflik, yang keempat akhir dari konflik. Latar belakang konflik Palestina-Israel. Masalah Palestina merupakan sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Masalah ini bermula dari munculnya gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada 1895. Herzl merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Zionisme adalah suatu paham dan juga gerakan yang bersifat politis, rasial, dan ekstrim. Baiklah, kita masuk pada perkembangan konflik. Pada saat itu pemerintah Inggris meminta dukungan kepada Herzl untuk mendukung Inggris selama Perang Dunia ke-1 berlangsung. Herzl pun memiliki syarat. Ia meminta pemerintah Inggris untuk mendukungnya membangun sebuah negara. Inggris pun setuju untuk mendukungnya. Hingga kemudian pada tanggal 2 November 1917 tercipta sebuah perjanjian yang bernama Balfour Declaration. Penyelesaian konflik. Perjanjian yang tercipta itu ternyata ditentang oleh bangsa Arab, Palestina, karena mereka tidak dilibatkan dalam perumusan perjanjian Balfour Declaration. Menanggapi hal itu, Inggris kemudian mempertemukan secara langsung komunitas Yahudi tadi dengan bangsa Palestina. Pertemuan itu akhirnya menghasilkan white paper pada 20 Oktober 1930. Akhir dari konflik. Akhir dari konflik Palestina-Israel, perang dimenangkan oleh pihak Yahudi Israel dan membuat mayoritas wilayah Palestina dikuasai oleh Israel. Di lain pihak, komunitas Muslim Palestina terpecah dan kekuatannya semakin melemah. Kita masuk pada permasalahan konflik yang kedua, yaitu krisis Yaman. Latar belakangnya, krisis Yaman berawal dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1992. Krisis ekonomi tersebut menimbulkan konflik antara Ali Abdullah Saleh, Presiden Yaman Utara, dan Ali Salem Al-Beid, Presiden Yaman Selatan. Konflik pada tahun 1992 dimenangkan oleh Ali Abdullah Saleh. Perkembangan krisis Yaman. Pada perkembangannya, Al-Houthi mendapatkan dukungan dari Iran untuk melakukan gerakan revolusi di Yaman. Pada fase awal, proses di Yaman mulanya melawan pengangguran, kondisi ekonomi dan korupsi, serta menentang usulan pemerintah untuk mengubah konstitusi Yaman. Para pengunjuk rasa menuntut kemudian meningkat menjadi seruan untuk pengunduran diri Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Setelah masa perkembangannya, masuklah kita pada penyelesaian krisis Yaman. Sejumlah analis meyakini pemberontak Houthi mengambil 2 cara untuk memenangkan perang. Senin lalu, mereka membebaskan 290 tawanan termasuk korban selamat dari serangan udara Arab Saudi di penjara untuk mengadakan pembicaraan. Namun pekan lalu mereka mengklaim tanpa memberikan cukup bukti telah membunuh ratusan tentara dalam sebuah serangan di wilayah Arab Saudi dan menawan ribuan lainnya. Akhir dari konflik. Presiden Yaman Prabu Mansur Hadi mengatakan krisis di negaranya akan berakhir segera
setelah berakhirnya serangan udara yang dipimpin Saudi yang bertujuan untuk memberhentikan gerakan maju pemberontak Houthi dan memulihkan pemerintahannya. Dalam pidato televisi dari Arab Saudi, ia mengucapkan terima kasih kepada koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Marilah kita masuk pada pembahasan konflik yang ketiga, latar belakang Perang Teluk. Terjadinya Perang Teluk I antara Irak dan Iran disebabkan oleh adanya masalah yang kompleks dan saling berkaitan antara kedua negara. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang Perang Teluk I yaitu sebagai berikut. Perkembangan Perang Teluk. Setelah berakhirnya Perang Teluk I, Iran mengalami kemerosotan ekonomi setelah berperang selama 8 tahun dengan Irak. Irak yang juga terjerat utang luar negeri dengan Arab Saudi dan Kuwait. Irak berupaya agar Arab Saudi dan Kuwait menghapus utangnya namun selalu ditolak. Pada perkembangannya tanggal 2 Agustus 1990, Irak melakukan upaya invasi terhadap Kuwait dengan membordardir ibu kota Kuwait City dari udara. Penyelesaian Perang Teluk. Perang ini berakhir lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598. Bantuan PBB terjadi lewat upaya perjanjian damai tersebut yang menawarkan gencatan senjata untuk Irak dan Iran. Selepas itu, para tawanan perang mulai dilepaskan dan hubungan diplomatik dua negara kembali dilanjutkan. Akhir Perang Teluk. Perang Teluk kemudian resmi berakhir pada 27 Februari 1991 setelah Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa Irak telah menyetujui 12 resolusi yang diajukan PBB. Irak akhirnya dipaksa untuk meninggalkan Kuwait, namun pada saat itulah kegilaan Saddam Hussein semakin menjadi. Masuklah kita pada topik pembahasan yang keempat, yaitu latar belakang konflik Suriah. Konflik Suriah dilatar belakangi oleh peristiwa kebangkitan dunia Arab atau Arab Spring. Arab Spring merupakan sebutan yang diberikan terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara yang berakhir dengan jatuhnya rezim yang berkuasa di negara-negara kawasan tersebut. Cara yang cukup keras dilakukan untuk menghadapi para pemberontak. Reaksi tentara terhadap protes tersebut tidak manusiawi. Perkembangan konflik Suriah. Pada tahun 2014 muncul kelompok oposisi baru yaitu ISIS dan Jabhat al-Nusra. Mereka berupaya untuk mendirikan negara Islam di Suriah dengan melakukan teror kepada masyarakat dan pemerintahan Suriah. Di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS mampu menguasai sebagian besar wilayah Suriah pada tahun 2015 sampai 2017. Akhir konflik Suriah. Penyelesaian yang tepat untuk mengakhiri sengketa Suriah melalui PBB adalah dengan dilakukannya negosiasi melalui saluran diplomatik yang telah diwujudkan dalam konferensi Jenewa. Hasil dari negosiasi tersebut diharapkan dapat membentuk pemerintahan transisi di Suriah. Adapun cara lain upaya untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Suriah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB secara non-intervensi. Kesimpulan, konflik-konflik tersebut terjadi karena wilayah Asia Barat merupakan pusat yang sangat strategis dari segi material. Ada ekonomi dan geografis, kebudayaan, dan merupakan tempat suci dari berbagai agama samawi. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video sejarah ini dari awal hingga akhir. Video ini kami buat atas dasar tanggung jawab kami sebagai pelajar untuk dapat memenuhi kebutuhan pengetahuan kami. Harapan kami dari video tugas yang sudah kami buat adalah agar teman-teman dapat mengetahui seputar konflik-konflik yang terjadi di kawasan Asia Barat. Thanks for watching teman-teman semua.